tidak menduga bagaimana teman-teman Nasdem dan Mas Anies bisa di belakang kami bersekongkol membuat koalisi baru. Ya, ini ancaman serius ya bagi bubarnya koalisi perubahan. Apakah Partai Demokrat itu akan keluar dari koalisi perubahan? Koalisi perubahan terancam bubar, usai Herzaki Mahendra Putra, juru bicara Partai Demokrat, menyampaikan kekecewaannya dengan sikap Anies Baswedan dan juga Partai Nasdem yang dianggap berkhianat karena berencana membangun koalisi baru bersama PKB dan Cak Imin. Surya Paloh tak menepis dan mengungkapkan adanya ide dan kemungkinan bergandengnya Cak Imin dengan Anies Baswedan. Padahal, dari isu yang beredar, Demokrat sudah merencanakan AHY yang akan maju bersama Anies Baswedan di Pilpres 2024. Politikus Demokrat menilai, koalisi perubahan akan hancur jika Nasdem dan PKB bergabung. Bagaimana kami Partai Demokrat kaget menghadapi situasi saat ini dan juga menyesalkan sebenarnya tidak menduga bagaimana teman-teman Nasdem dan Mas Anies bisa di belakang kami bersekongkol membuat koalisi baru. Ini koalisi baru. Kenapa? Karena di surat perjanjiannya yang kami tahu itu adalah Nasdem dan PKB bersepakat mengusung Mas Anies dan Caimin. Ya, bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap koalisi perubahan, karena komitmen kita kan semua setara dan sejajar, sudah ada 6 pasal di dalam koalisi itu, semua kita komunikasikan dengan baik, bukan malah bersekongkol atau diam-diam di belakang. Ini suatu bentuk bagi kami adalah praktek politik yang tidak pas lah, tidak sesuai dengan yang kami pikirkan dan kami rasakan. Kami bagaimanapun kan ingin perjuangkan nasib masyarakat, melakukan perubahan dan perbaikan untuk masyarakat, bangsa dan negara ini. Tentunya bagaimana kita bisa melakukan politik yang baik ya, politik yang beretika gitu. Tapi ternyata mantan teman koalisi kami bersikap seperti ini gitu. Yang sangat disayangkannya juga yang kami cermati adalah bagaimana tidak ada komunikasi, membuat kesepakatan dulu, lalu kemudian ya mau ikut atau tidak loh. Kan agak mengagetkan, kita sudah komunikasi selama lebih dari setahun, tahu-tahu di ujung situasinya mengapa seperti ini gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian kami tentunya untuk masalah penyikapan ke depannya seperti apa. Ya, kami akan membicarakannya di rapat majelis tinggi partai, karena yang bicara mengenai koalisi, mengenai siapa capres dan cawapres, yaitu di majelis tinggi partai gitu. Ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan, kemungkinan ya. Pak Surya lihat sosok Caimin sendiri gimana? Ya, Caimin kan bukan orang lama, masih puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, Jadi jangan salah, dia lah punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Ya, ini ancaman serius ya bagi bubarnya koalisi perubahan, karena menurut saya salah satu saja partai pendukung koalisi perubahan hengkang, maka kemungkinan besar Mas Anies sulit untuk berlayar di 2024. Tentu dengan asumsi tidak ada kendaraan politik baru yang menjadi pengganti jika Demokrat keluar. Nah, sepertinya munculnya PKB sebagai salah satu opsi dengan menawarkan Caimin sebagai cawapres Mas Anies itu dianggap sebagai kompensasi kalau misalnya Demokrat keluar, PKB diharapkan bisa menambal kekurangan presidensial threshold. Tapi lagi-lagi ini ancaman yang serius meskipun belum didaftarkan, koalisi perubahan untuk persatuan layu sebelum berkembang. Jadi sebenarnya kita udah bisa memprediksi ya dari awal ada hubungan yang menurut saya cukup kurang harmonis ya antara Nasdem dan Partai Demokrat. Nah, kedua belah partai ini sepertinya belum ketemu, terutama di dua hal. Satu adalah cawapres siapa yang ditunjuk untuk mendampingi Mas Anies. Yang kedua adalah timing, kapan cawapres itu ditentukan atau diumumkan. Nah, keduanya ini sepertinya belum ketemu sampai akhirnya muncul dugaan bahwa Anies mulai pindah ke lain hati, terutama soal cawapres yang tidak lagi memprioritaskan Mas AHY tetapi Caimin. Nah, kalau misalnya Caimin jadi
berlabuh ke Anies Baswedan, Ya. tentu satu implikasi ke koalisi pendukung Pak Prabowo. Meskipun Pak Prabowo sekarang sudah cukup aman ya dengan bergabungnya Golkar dan PAN. Yang kedua adalah implikasi di koalisi perubahan itu sendiri. Saya kira dua hal itu yang akan menentukan apakah Anies Baswedan jadi menunjuk Caimin sebagai cawapres. Yang kedua, apakah Partai Demokrat itu akan keluar dari koalisi perubahan kalau bukan Mas AHY yang ditunjuk sebagai cawapres Mas Anies. Dan pertanyaan berikutnya, kemana Partai Demokrat berlabuh kalau misalnya jadi cerai dengan koalisi perubahan. Baik. Partai Demokrat membongkar kesepakatan antara Nasdem dan PKB untuk duetkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Menurut juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, kesepakatan antara Nasdem dan PKB itu yang membuat koalisi perubahan untuk persatuan dalam kurung KPP akan bubar. Kita tidak mengundurkan diri, tidak keluar. Karena jelas-jelas teman-teman Nasdem dan PKB yang bersepakat sendiri membentuk kebersamaan dengan capresnya Anies Baswedan dan cawapresnya Muhaimin Iskandar. Jadi mereka sendiri yang membuat koalisi ini bubar, ungkap Herzaki kepada wartawan di Cikeas, Bogor, Kamis tanggal 31 Agustus tahun 2023. Dia mengatakan bahwa Demokrat sudah merasa Nasdem dan PKB telah membuat koalisi sendiri. Menurutnya, tidak mungkin Demokrat membentuk koalisi hanya dengan PKS. Kalau kami merasa mereka sudah membuat koalisi sendiri. Dengan koalisi saat ini, tidak mungkin kami dengan PKS berdua. Kami juga belum tahu sikap teman-teman PKS seperti apa. Apakah misalnya bergabung dengan teman-teman Nasdem dan PKB, itu kan jalannya teman-teman PKS, sebutnya. Menurut dia, cara-cara seperti yang dilakukan Nasdem tidak beretika. Herzaki menyebut hal tersebut sebagai sebuah pengkhianatan. Yang pasti bagi kami, ini cara-cara yang tidak pantas dan tidak beretika, ini adalah pengkhianatan. Bahkan Bang Andi Arief tadi menyampaikan, agak kaget juga kami katanya berdarah dingin dan pengecut, karena setahu kami, masih mengecek kapan ini, berupaya menelepon Mas AHY. Sejak misalnya katakanlah kesepakatan sudah dicapai beberapa hari lalu, imbuhnya. Jadi saya lebih melihat faktor yang bisa kita ukur, yaitu Nasdem sepertinya memang enggan untuk mengusung Anies berpasangan dengan AHY karena faktor elektoral. Jadi itu yang paling kelihatan. Karena kalau kita lihat dari argumen Nasdem adalah elektabilitas Anies di dua provinsi kunci yang notabene adalah basis NU, yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu relatif sangat kurang. Bahkan di Jawa Tengah cuma 1 digit, di Jawa Timur sekitar 11-12%. Nah artinya Nasdem merasa perlu pendamping Mas Anies yang kuat secara elektoral untuk menambal kekurangan elektabilitas Anies di dua provinsi kunci yang merupakan basis NU.